Hai, halo guys. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi nih sama aku Alfa. Jadi, tahu nggak di sini aku mau ngapain? Ya, teman-teman, di sini aku mau ngebahas salah sebuah buku yang judulnya cukup menarik nih bagi kalian, teman-teman yang khususnya lagi dalam fase di atau keadaan serendah-rendahnya. Ya, ibarat kata lagi down lah. Jadi, buku yang aku mau review tuh namanya Menyembuhkan Luka, karya dari Syahril Amalia. Buku ini terbitan tahun 2025 bulan Agustus dari penerbit Anak Hebat Indonesia Yogyakarta dengan jumlah halaman kurang lebih ada 150 halaman. Nah ya teman-teman, buku ini tuh yang udah aku baca. Jadi si penulis ini mengajak pembacanya. Ini masih juga termasuk pengalaman dari si penulis ya. Jadi dia menangis itu bukan untuk larut dalam kesedihan, tapi untuk sembuh daripada luka batin yang dialami. Di buku ini tertulis di chapter pertama, manusia itu hidup dalam keadaan pertama kali tentunya kebingungan. Entah itu kebingungan karena mencari pekerjaan ataupun bingung nantinya di masa yang akan datang dia itu mau menjadi apa, harus bagaimana. Seakan bingung akan mengambil langkah yang tepat itu nantinya bagaimana. Ya, Syahril di sini menegaskan fase bingung itu adalah fase yang lumrah karena memang pada dasarnya seseorang bingung itu wajar karena faktor alamiah dari manusia itu sendiri. Bingung itu adalah karena pada dasarnya individu ini belum mengkonsep nantinya atau belum membuat plan nantinya akan bagaimana. Kemudian di chapter 2 setelah individu bingung akan menjadi apa, pastinya dia akan berada dalam fase kelelahan. Lelah dalam hal baik itu fisik ataupun batinnya, emosionalnya. Ya setelah dia bingung menghadapi bagaimana dunia berjalan, pastinya akan lelah dengan semua yang ada. Namun itu kembali lagi Syahril sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah hal yang amat sangat wajar. Lelah itu normal. Tapi dari lelah itu individu atau seseorang dimaksudkan untuk merenungi karena apa dia bingung dan karena apa yang membuat dia lelah. Kita harus berkaca atau berintrospeksi diri. Kemudian di chapter 3 yaitu ada fase yang namanya penerimaan diri. Penerimaan diri di sini dimaksudkan setelah semuanya yang dilalui, entah bingung, capek, kemudian ada sampai di fase penerimaan diri. Di fase inilah seorang individu bisa mulai berdamai dengan apa yang sedang dia alami. Sampai di tahapan terakhir yaitu chapter yang namanya Aku Bisa Menggapai Bintang. Ya, aku bisa menggapai bintang di sini maksudnya adalah seseorang yang sudah mengalami 3 fase tadi, 3 fase ke belakang. Artinya dia udah bisa berdamai, dia sudah kuat secara mental dan juga baik itu emosionalnya. Akhirnya dia mampu untuk bounce back atau comeback. Nah, dengan segala persiapannya sudah dia persiapkan secara matang dan struktur tentunya. Akhirnya pada akhirnya dia mampu untuk menjadi versi dari dia yang terbaik. Ya, jadi di penutup ini menyembuhkan luka itu nanti kita akan tahu sendiri. Pasti ada banyak kawan yang berwujud kertas yang akan menemani kamu hingga pulih. Ya, buku ini cocok ya untuk dibaca ketika kamu atau kalian ketika kalian itu lelah, overthinking ataupun cemas, baik itu insecure, depresi, panik, sedih, kecewa dan juga marah. Ya, ini lebih ke self improvement ya sebenarnya. Syahril ini mengajak teman-teman di sini buat ya dari tangisan ini dan kesedihan, tapi janganlah untuk terus-terusan berlarut. Kita diajak untuk bisa sembuh dari luka-luka yang kita terima sebelumnya. Ya teman-teman, jadi menurut aku ini
recommended banget ya, cocok untuk kalian baca yang lagi dalam fase down. Semoga teman-teman ketika ada di fase ini bisa dimudahkan, dan mari kita lihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Ya mungkin segitu resensi dari aku. Aku cukupkan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau resensi yang aku paparkan mungkin kurang jelas atau ada bagian-bagian yang terlewatkan. See you guys. Bye.